Halo sobat, kembali lagi bersama saya Asep di channel The Movie. Pada video kali ini Asep akan merangkum sebuah film berjudul Eternals tahun 2021. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak dulu intronya. Bercerita tentang alam semesta jauh sebelum manusia mengenal kakek Sugiono. Tepatnya pada tahun 5000 sebelum Masehi, seekor makhluk melata menyerang umat manusia pada zaman itu. Ia adalah Devian, predator pemangsa manusia yang sangat ganas. Hingga tak lama setelah itu, sebuah benda berbentuk kubus gepeng melayang dan mendarat di daratan bumi. Mereka adalah para Eternals. Eternals sendiri adalah makhluk berkekuatan super yang diciptakan oleh Arishem untuk menjaga peradaban manusia dari ancaman Devian, agar kelangsungan hidup makhluk yang ada di setiap planet tetap terjaga. Arishem adalah sebuah makhluk superpower yang telah memelihara alam semesta dari masa penciptaannya sampai masa sekarang. Dalam konteks ini, kita bisa menganggap bahwa ia adalah seorang dewa pencipta. Setiap Eternals memiliki kekuatan yang berbeda-beda, seperti Ejek yang bisa meregenerasi tubuhnya ketika terluka, Ikaris dengan mata lasernya, Sersi yang bisa mengubah benda mati menjadi objek yang ia inginkan, Sprite yang bisa berubah wujud, Gilgamesh dengan tinju super badasnya, Tena yang bisa membuat tameng dan tombak transparannya, Druig dengan hipnotis dan manipulasinya. Sementara Makari si super cepat dan Kingo bisa menciptakan ledakan dari jentikan jarinya. Yang terakhir adalah Phastos yang bisa menciptakan teknologi apapun. Mereka semua memutuskan menetap di bumi untuk memelihara dan menjaganya dari serangan Devian. Scene beralih pada zaman modern masa sekarang, di mana Sersi saat ini bekerja di sebuah museum dan membuka kelas di sana dengan ditemani oleh seorang pria bernama Dan. Dan diketahui adalah kekasih dari Sersi. Ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, tiba-tiba sebuah gempa mengguncang wilayah London dan membuat para siswa panik ketakutan. Sersi dengan kekuatannya mencoba membantu meredam kepanikan dengan mengubah sebuah artefak yang akan jatuh menjadi butiran debu. Malam pun tiba. Kita diperlihatkan kepada Sprite yang sedang berada di dunia malam, dengan merubah wujudnya menjadi wanita dewasa. Ya, hal menarik dari para Eternals adalah fisik mereka tidak menua sedikit pun. Ketika Sprite, Sersi, dan Dan sedang berjalan pulang, tiba-tiba salah satu Devian muncul di sebuah kanal air yang membuat mereka dan seluruh orang di sana kaget. Sehingga Sprite dengan kekuatan Kage Bunshin-nya mencoba menghalau Devian. Ikaris yang entah dari mana dia datang kemudian menyerang Devian. Devian pun kabur setelah ia masuk ke dalam air. Kota pun aman sejenak. Seolah dunia sedang terancam, setelah berabad-abad lamanya Devian tidak muncul ke permukaan, Sersi kemudian berpamitan kepada Dan untuk berkumpul bersama Eternals lainnya dengan maksud berusaha menyelamatkan dunia. Pada momen ini, Sersi memberitahu hal yang sebenarnya kepada Dan bahwa dia adalah Ultraman. Sejenak kita akan beralih pada bumi 575 tahun sebelum Masehi, tepatnya di Babilonia. Kawanan monster menyerang pemukiman warga dengan membabi buta. Tetapi pada akhirnya para Eternals mampu mengalahkan mereka semua. Ajak yang menjadi pemimpin dari para Eternals mencoba berkomunikasi dengan Arishem melalui sebuah bola kecil berbentuk bola. Di sini Arishem berkata kepada Ajak untuk tetap fokus pada misi utama para Eternals. Entah apa misi utama itu, yang jelas ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Seiring berjalannya waktu, Ikaris yang diam-diam menyukai Sersi pun menyatakan perasaannya, dan kemudian adegan pacocolita pun digelar. Mereka kemudian melangsungkan pernikahan dengan disaksikan Maharaja Gupta di tahun 400 Masehi. Beralih pada masa sekarang,
Cersei, Ikaris, dan Sprite yang sudah tiba di rumah Ajak mendapati bahwa Ajak sudah tewas. Hal itu membuat mereka sangat sedih. Kematian Ajak sudah dipastikan ulah dari Devian. Bola kecil yang sebelumnya berada di tubuh Ajak tiba-tiba keluar lalu dengan cepat masuk ke tubuh Cersei. Sekonyong-konyong Cersei berada di dunia Arishem. Peristiwa itu menjadikan Cersei sebagai pemimpin selanjutnya berdasarkan perintah dari Arishem. Kita akan kembali flashback ke tahun 1521 Masehi di kota Tenochtitlan. Pada masa itu peperangan antar umat manusia sedang berlangsung. Para Eternal hanya melihatnya dari jauh karena salah satu pantangan mereka adalah tidak ikut campur urusan manusia. Tetapi berbeda dengan Druig yang tidak tegaan. Dia mencoba mengontrol seluruh manusia melalui pikirannya, tetapi digagalkan oleh Ajak. Everyone is going to die. Tak ada angin, tak ada hujan, Tina tiba-tiba menyerang Ajak, tetapi Ajak beruntungnya berhasil diselamatkan oleh Makari. Gilgamesh mencoba menghentikannya juga. Tina akhirnya berhasil dibuat pingsan oleh Gilgamesh setelah dirinya dibogem mentah-mentah oleh Gilgamesh. Setelah sadar, Tina kebingungan apa yang terjadi pada dirinya. Ajak kemudian menjelaskan bahwa dirinya terkena Mahadwiri. Begitulah ya nulisnya. Sebuah kondisi di mana otak terlalu banyak menampung ingatan, sehingga membuat pikirannya kacau dan mudah dimanipulasi serta tak terkendali disebabkan oleh entitas jahat yang ada di pikirannya. Ajak meminta Tina untuk menghapus ingatannya karena dirinya bisa saja tiba-tiba menyerang Eternals lainnya. Tetapi Tina memohon untuk mempertahankan ingatannya. Hal itu diperkuat oleh Druig yang sudah sangat lama membenci Ajak karena dengan kepemimpinannya umat manusia menjadi tidak terkendali. Perang di mana-mana, kehancuran merajalela. Pada momen krusial ini, Gilgamesh akhirnya bersedia untuk menjaga Tina. I'll watch over Tina. We'll take that chance. Kebijaksanaan dari Ajak sebagai pemimpin pun akhirnya melerai perdebatan itu. Ajak kemudian meminta semuanya untuk berpencar ke seluruh penjuru dunia. Menurutnya, Devian sudah lenyap dan mereka bisa menjalani hidup sebagai seorang manusia pada umumnya. Keputusan itu membuat semuanya bersedih, tak terkecuali Ikaris dan Cersei yang sudah menikah. Mereka juga memutuskan untuk berpisah. Beralih ke masa kini di mana Sprite, Cersei, dan Ikaris mendatangi kediaman Kingo. Terlihat bahwa Kingo di zaman ini adalah seorang artis Bollywood. Ia sedang menjalani syuting ala-ala perindapan gitulah ya. Kemudian, asisten dari Kingo yang bernama Karun menyambut mereka. Karun berkata bahwa ia sangat bangga bisa bertemu para Eternals. Ia banyak tahu tentang para Eternals dari Kingo. Kingo telah selesai dengan syutingnya. Sprite kemudian berkata kepada Kingo bahwa Ajak telah meninggal. Sontak Kingo kaget setelah mendengar apa yang dikatakan Sprite. Kemudian Ikaris memberitahunya bahwa Ajak dibunuh oleh Devian. Jadi mereka para Eternals harus bersatu. Setelah Kingo bergabung, tanpa lupa Karun juga dibawanya ya. Mereka berlima pergi menuju sebuah gurun di Australia, di mana di sana Gilgamesh dan Tina menjalani kehidupannya. Gilgamesh diberitahu bahwa Ajak sudah meninggal. Kemudian Gilgamesh mengajak mereka menemui Tina, tetapi dengan sedikit kewaspadaan. Rupanya Tina tengah terpengaruh Mahadwiri yang dideritanya, sehingga the greatest warrior of Olympia. Remember who you are. sejenak mereka semua melupakan kesedihan akan Ajak. Makan bersama pun digelar. Semua yang mereka makan adalah hasil olahan tangan dari Gilgamesh. Gilgamesh dalam hal ini jago masak ya ternyata. Di tengah kehangatan itu, Cersei pamit sebentar menuju sebuah tempat dan Arishem. Age, something unusual is happening to Earth. It is time for you to learn the true purpose of your mission. Di sini kita mengetahui bahwa misi utama dari para Eternals adalah menjaga bumi dan seluruh populasinya sampai sebuah makhluk celestial bernama Tiamat bangkit dari dalam bumi. Tiamat yang masih berbentuk energi dikirim Arishem ke planet bumi jauh sebelum para Eternals diutus.
karena bumilah planet yang paling cocok untuk melahirkan Tiamut. Tiamut membutuhkan energi dari para makhluk cerdas yang dalam hal ini adalah manusia, dan pada masa ini jumlah dari energi cerdas yang dimaksud sudah mencukupi untuk membangkitkan Tiamut. Manusia-manusia yang sudah para Eternals lestarikan nantinya akan menjadi sumber kehidupan untuk Tiamut dapat berkembang dan hidup. Akan tetapi para Deviant mencegah hal itu terjadi dengan memakan para manusia. Maka Arishem mengutus para Eternals untuk menghabisi para Deviant. Tujuan daripada Arishem menciptakan Celestial Tiamut adalah ketika Celestial itu terlahir, maka sudah pasti kehidupan akan berakhir. Berakhirnya kehidupan itu menjadi awal bagi kehidupan lain tercipta. Setelah Celestial itu terlahir, setiap dari mereka akan memanfaatkan energi dari sebuah planet untuk menciptakan bintang dan benda luar angkasa seperti matahari, menghasilkan gravitasi, panas, dan cahaya, sehingga galaksi baru akan muncul. Begitulah penjelasan dari Arishem. Malamnya, Cersei memberitahukan semuanya kepada Eternals yang lain, yang membuat mereka sedikit kaget. Di sini mereka berencana untuk menghentikan kebangkitan dari Tiamut dengan memanfaatkan kekuatan Cersei untuk mengubah Tiamut menjadi sesuatu apapun. Tetapi hal itu mustahil karena Cersei hanya bisa mengubah benda mati saja. Besoknya mereka mendatangi kediaman Druid yang berada di pedalaman hutan Amazon. Lalu, tanpa berbacot-bacot tak berguna, Druid diberitahu keadaan mereka sekarang. Tetapi, Druid tak tertarik akan ajakan mereka sama sekali, sehingga Druid tidak ikut serta dalam misi ini. Tiba-tiba, para Deviant berdatangan dan membuat kekacauan di sana. Pertempuran pun pecah, sementara Gilgamesh dan Tina yang sedang bermesraan dihentikan paksa karena pemimpin dari para Deviant ini datang. Sebuah keistimewaan dari para Deviant adalah ia bisa menyerap kekuatan dari mangsanya. Hal itu terbukti ketika ia beregenerasi setelah terluka, sama seperti kekuatan Ajak yang telah ia bunuh. Semuanya paciwuh tidak karuan sehingga Asep juga sedikit kewalahan mencernanya. Tetapi alhasil tanpa Cersei sengaja, ia bisa mengubah salah satu Deviant menjadi batu. Sementara di belahan hutan lain, Gilgamesh sedang melawan pemimpin dari Deviant. Awalnya Gilgamesh unggul, tetapi dia terkena tusukan tentakel Deviant. Dan dengan cepat Deviant menyerap kekuatan Gilgamesh yang membuat Gilgamesh tak berdaya. Tina yang melihatnya hanya bisa ternganga karena ia juga sedang berusaha menahan penyakit yang dideritanya. Ikaris pun datang, tetapi tak lama Gilgamesh akhirnya wafat di pangkuan Tina dengan satu wasiat untuk Tina agar selalu mengingat dan menggunakan ingatannya itu untuk tetap sadar. Remember. Gilgamesh pun dikremasi. Esoknya, mereka memutuskan untuk menjemput Eternals lainnya. Dengan peristiwa semalam, Druid yang tadinya menolak pun akhirnya bergabung. Tidak ada yang begitu spesial saat menjemput Phastos. Untuk itu kita akan skip dan langsung menuju pada penjemputan Makari. Mereka tiba di Irak. Lalu Phastos menggunakan kekuatannya. Secara tiba-tiba kapal antariksa mereka pun terbang dari dalam tanah setelah terkubur selama berabad-abad lamanya. Know that, right? Oh God! Stay calm, T. Makari ditemukan di sebuah kursi yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu seperti anggota Eternals sebelumnya, ia kaget mendengar kabar tentang Ajax. Phastos berencana membuat sebuah gelang berteknologi canggih, di mana secara teknis sederhananya, gelang itu akan menghubungkan mereka satu sama lain. Karena untuk menghentikan Tiamut bangkit, tentunya mereka membutuhkan energi dan kekuatan yang sangat besar. Sehingga dengan gelang ini, kekuatan dan pikiran mereka akan saling terhubung. Gelang ini Phastos beri nama Unimind. Unimind. Selanjutnya mereka tinggal merencanakan strategi yang akan mereka gunakan untuk menghadapi Tiamut dan apa yang akan mereka lakukan setelah Tiamut dimatikan. Atau jika Tiamut ternyata benar-benar bangkit, mereka rencanakan semuanya. Secara hukum, yang paling berhak memutuskan strategi apa yang akan mereka jalankan adalah Cersei. Tetapi Sprite kekeh meminta Ikaris memutuskan sesuatu.
karena dari semua para Eternals, Ikarislah yang paling kuat. Meskipun Ikaris menyerahkan keputusan itu kepada Cersei, tetapi Sprite terus saja meminta Ikaris yang memutuskan dan tidak menganggap Cersei sebagai pemimpin. Loh, apa yang terjadi? Kenapa Sprite seperti itu? Sedikit kita akan menguak fakta tentang Sprite. Dari semenjak mereka menetap di bumi, Sprite menyukai Ikaris. Kemudian, Sprite selalu iri dengki terhadap Cersei. Hal itu disebabkan Cersei menurutnya telah merebut pria yang ia sukai. Dan dikarenakan fisiknya yang tetap dan tidak kolot-kolot, ya tidak menua-menua, tidak seperti Cersei yang diciptakan menjadi wanita dewasa yang cantik, ia sedikit minder. Sehingga atas dasar cinta kepada Ikaris dan kebencian kepada Cersei itulah yang menjadi sebab Sprite memihak kepada Ikaris. Kingo yang dulunya dekat dengan Ikaris akhirnya memihak kepada Ikaris dan mendorong Ikaris untuk membuat keputusan. I will follow you to the end like I always have. Ikaris pun galau dan memutuskan untuk mencari angin segar keluar kapal. Sesaat kita akan beralih pada 6 hari sebelumnya, di mana Ikaris mendatangi rumah Ajak dan memberitahunya bahwa misi sebenarnya sebentar lagi akan selesai. Tetapi Ajak berkehendak lain. Setelah beratus-ratus abad Ajak menyaksikan umat manusia, ia berpikir bahwa kebangkitan Tiamut harus dihentikan. Tentu saja perkataan itu membuat Ikaris kecewa. Di sini kita mengetahui bahwa hanya Ajak dan Ikarislah yang tahu rahasia para Eternals diutus ke bumi. Dengan berat hati, Ikaris pun menyetujui keputusan Ajak. Kemudian Ikaris meminta Ajak mengikutinya ke suatu tempat di mana para Deviant selama ini berada. Mereka ternyata terbekukan oleh es selama berabad-abad hingga pada saat ini. Mereka bangkit dikarenakan es yang mencair membuat mereka bisa membebaskan diri. Tetapi Ikaris kemudian membawa jasad Ajak ke rumahnya yang bertujuan untuk meyakinkan para Eternals lain bahwa Deviant sudah kembali dan Ajak yang menjadi korbannya. Meskipun hal itu ia lakukan dengan sangat terpaksa, ia memilih setia kepada Arishem. Sebuah tanda kemudian muncul di hologram berbentuk planet bumi milik Phastos. Tanda itu mereka klaim merupakan tanda kebangkitan dari Celestial Tiamut. Kemudian Phastos memerintahkan Makari untuk mencari titik keberadaannya. Ikaris terlihat memakai kostum bertarungnya, lalu pergi ke pusat kontrol dan menyerang para Eternals lain. Ia bermaksud ingin mengagalkan rencana mereka untuk menghentikan kebangkitan Tiamut. I only wanted to protect you from the Deviants. Pada momen ini terungkaplah bahwa Ajak dibunuh Deviant karena Ikaris yang mendorongnya. Hal itu diketahui setelah Droig membaca pikirannya. Tidak ada yang bisa melawan Eternals terkuat. Semuanya dibuat diam, terutama Cersei. Tetapi Sprite memilih ikut bersama Ikaris. I'm going with you. Sama halnya dengan Kingo, ia memilih untuk tidak mengikuti misi. Bedanya, ia tak ingin mengkhianati Arishem atau menyakiti para Eternals lain, hingga akhirnya ia memilih pulang ke rumahnya, dan yang tersisa hanya 5 Eternals saja. Di scene sebelumnya, gelang Unimind tidak bisa diaktifkan karena tidak ada media atau alat untuk menghubungkan mereka satu sama lain. Tetapi, pada saat ini Phastos memiliki ide untuk menggunakan bola kecil milik Cersei yang ada di dalamnya untuk menjadi media penghubung mereka. Kill her. Tina. Sehingga gelang itu pun berhasil tercipta dengan sempurna. Mereka pun bergegas dan segera memakai kostum masing-masingnya, lalu menuju titik kebangkitan sesuai dengan yang Makari temukan tadi. Kedatangan mereka disadari oleh Ikaris dan Sprite yang sedang duduk di sebuah gunung. Ikaris langsung menuju kapal antariksa lalu bertarung melawan Tina. Sementara di lokasi berbeda, 3 Eternals mulai menyatukan kekuatan bersama Tina, tetapi Ikaris mulai menyerang mereka satu persatu sampai mereka berlima tidak berdaya.
Tetapi dengan bekal doa yang kuat dan semangat perjuangan, mereka terus berusaha melawan Ikaris sekaligus menghentikan kebangkitan Tiamat. Karena gelang Unimind dirasa tak berguna, Cersei kemudian mencoba menghentikan kebangkitan Tiamat sendirian, sementara yang lain menghalau Ikaris. Pemimpin Defiant juga tak ketinggalan, ia ikut bertarung sebagai musuh dari Eternals. Tina pun melawannya dan berhasil membunuhnya. Ya mudah saja sih bagi Dewi Perang Tina mah, anjay. Setibanya Cersei di pusat kebangkitan, ia dikejutkan dengan kehadiran Ajak yang mencegahnya menghentikan kebangkitan Tiamat. Tetapi I'm sorry, Cersei. rupanya itu hanyalah ilusi dari Sprite, sehingga Cersei pun terluka akibat tusukan yang dilakukan Sprite. Well, that was very moving. Dikira druid telah mati, ia dengan sebongkah batu menghampiri Sprite dan menyambitnya. Lebok. Sementara di laut sana, keadaan bumi mulai tidak karu-karuan disebabkan fisik dari Celestial Tiamat mulai bangkit. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Cersei pun mencoba mengubah Tiamat menjadi es batu. Dan tiba-tiba Ikaris datang setelah terbebas dari belenggu Phastos. Keegoisan Ikaris akhirnya luluh dan membiarkan Cersei menyelesaikan tujuannya. Setelahnya, Ikaris meminta maaf kepada Cersei dan melesat terbang menuju matahari untuk menebus segala kesalahan dan dosanya, agar kedepannya ia tidak melakukan hal yang dapat merugikan Eternals lainnya. Dan setelah begitu ripuhnya mereka berusaha menggagalkan kebangkitan Tiamat, mereka pun berhasil menjaga bumi dan seluruh yang ada di dalamnya dari kiamat besar. Sprite akhirnya mengakui kesalahannya. Pada momen ini Cersei menawarkan Sprite untuk menjadi manusia seutuhnya. Sprite pun mengiyakan dan kedepannya Sprite akan menjadi manusia lalu melewati hari tua. 2 minggu kemudian mereka kembali ke tempat dan rumah masing-masing. Sekarang Tina tinggal di rumah Phastos sementara. Tiba-tiba kapal antariksa mereka datang. Rupanya kapal itu dibawa oleh Druig dan Makari yang hendak menjemput Tina. Druig dan Makari memutuskan akan menjelajah alam semesta dengan kapal antariksanya. Sementara Sprite dan Cersei akan menjalani kehidupannya seperti biasa. Sprite pun pergi dari London dengan dijemput Kingo. Cersei kemudian bertemu dengan Dan dan menghabiskan waktu berdua. Tetapi kejadian aneh terlihat di angkasa dan People of this planet, I will spare them if they are worthy to live judgment. tamat. Pasti mendekel kan dikasih ending kayak gitu. Ya Asep juga sama, tapi kalau genrenya science fiction mah katanya emang suka gitu. Dan by the way, kenapa endingnya begitu? Karena Marvel tadinya akan merilis lanjutannya yaitu Eternals 2. Tetapi kabar buruknya, setelah Asep cari tahu, katanya Marvel menghentikan pembuatan Eternals 2. Penyebabnya banyak, tapi Asep gak bisa sebutin. Terlalu liar bagi Asep ya. Sobat bisa cari tahu di internet aja ya. Nah, sebenarnya masih ada scene terakhir yang sengaja Asep ceritakan sekarang nih ya. Setelah Tina, Druig dan Makari menjelajah alam semesta, mereka selama 2 minggu tak mendapatkan kabar dari Eternals yang ada di bumi, yaitu Cersei, Phastos, dan Sprite. Tiba-tiba Tina merasakan ada sesuatu yang datang. The Mystery Planets. Dan rupanya itu adalah Eros. Ternyata Eros itu adik dari Thanos, musuh para Avengers di film Avengers Endgame, dan asistennya bernama Pip. Eros berkata bahwa Eternals yang ada di bumi sedang dalam bahaya dan dia bermaksud membantu mereka bertiga untuk menyelamatkan mereka. Nah, harusnya ini tuh bersambung ke Eternals 2, tapi ya semoga aja Marvel berbaik hati ya. Ya udah segitu aja video kali ini, jangan lupa like dan komentarnya ya. Buat yang baru gabung boleh subscribe jika dirasa channel ini menghibur Anda. Sehat selalu dimanapun kalian berada sobat, jangan lupa
makan setiap hari, minum setiap hari, dan berak setiap hari. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara, anjay.